Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutars. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama perkembangan daripada sektor kripto ini dari market cap terlebih dahulu mengalami penurunan. Oke, market cap turun teman-teman ya, terus volume juga turun. Sedangkan kalau kita melihat untuk parameter Bitcoin dominance ini ada persentase kenaikan. Oke, kenapa? Karena kemarin itu kalau nggak salah berada di area 60,1 sekian, 14 atau berapa. Kali ini udah berada di area 60,42. Selama Bitcoin dominance ini masih kuat untuk naik teman-teman ya. Selama itu juga kita belum bisa melihat yang namanya L session. Oke. Dan kalau kita lihat Fair and Greed Index kembali menurun, yang awalnya tadi udah ada persentase kenaikan, di sini ya turun lagi gitu teman-teman ya, karena ya orang-orang cenderung masih wait and see atau masih takut gitu untuk masuk dalam market kripto. Nah, untuk parameter Bitcoin kan dia berada di area 95 ribuan, turun dari 98 ke area 95. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya kan, bahwasanya Bitcoin ini sedang berkonsolidasi nih antara 95 sampai 97 dan terakhir harga tertinggi di area 98 ya kan. Semoga konsolidasi daripada Bitcoin ini membuahkan hasil yang mantap jiwa gitu kan. Nah, lantas bagaimana dari sektor meme coin? Kita cek bareng-bareng juga teman-teman ya. Untuk meme coin sendiri juga mengalami kinerja yang serupa, market cap turun, volume juga turun. Untuk parameter harga daripada meme coin sendiri bisa kita lihat bersama-sama ya. Di sini Dogecoin turun, PP turun, ya kan? Shiba juga turun. Di mana PP sempat menyentuh kepala 10 atau kill 10, tapi kali ini dia koreksi kembali. Kita lihat ya teman-teman ya, mayoritas meme coin ini mengalami dropping semua. Oke. Kalau merah merona-rona atau meronta-ronta seperti ini, kalian tahu harus ngapain? Yes, kalau kita nggak punya modal ya kita hold aja. Tapi kalau kita punya modal ya silakan kalian bisa melakukan yang namanya DCI. Oke, kita ada sedikit informasi buat kalian semua para pemegang PP. Semoga informasi ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi. Kita gaskan. Nah, di mana teman-teman ya, dapatkah harga koin PP itu mencapai di kepala 17 dengan 40 di belakang koma saat transaksi PP sekitar 1,8 triliun merugikan. Nah, harga PP koin mengincar pemulihan setelah minggu yang lesu dengan 1,8 triliun PP ditransaksikan dengan kerugian. Apakah PP dapat mencapai di kepala 17 segera? Semoga saja teman-teman, syukur-syukur bisa kepala 2 malahan ya. Nah, harga koin PP sendiri menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah minggu yang suram, meningkatkan spekulasi tentang potensi pergerakan di area 17. Pasar telah melihat optimis baru dengan Bitcoin ya mendekati di area 100.000 US dollar. Cuman hari ini terjadi korelasi penurunan harga. Sementara itu PP bertahan di atas level support penting meskipun ada sekitar 1,8 triliun token bertransaksi dengan kerugian memicu diskusi tentang arahan harga berikutnya. Apakah PP mencapai di area 17 saat token 1,8 triliun bergerak rugi? Nah, harga PP Coin telah menunjukkan peningkatan volatilitas karena volume transaksi harian on-chain yang merugi mencapai di area 1,838 triliun PP. Angka ini mencerminkan jumlah total PP yang ditransaksikan dengan kerugian dalam satu hari yang menunjukkan tekanan jual yang meningkat ketika volume token besar dipindahkan dengan kerugian. Hal itu seringkali menandakan penjualan panik atau kapitulasi investor. Tren ini dapat berkontribusi pada momentum penurunan harga karena lebih banyak pemegang yang keluar dari posisi mereka untuk memangkas kerugian. Nah, biasanya kalau udah terjadi penurunan harga atau orang melakukan cut loss penjualan dengan kategori merugi, di sini teman-teman ya biasanya dimanfaatkan oleh beberapa pemain besar untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah, ya kan?
Jika tekanan jual mereda dan permintaan menguat, koin meme tersebut dapat kembali menguat menuju ke angka 17. Namun kerugian berkelanjutan tanpa minat pembeli yang baru dapat memperpanjang penurunan, sehingga PP tetap berada pada level harga yang lebih rendah. Investor akan mencermati sentimen pasar dan dinamika pasokan bursa untuk menilai apakah pembalikan sedang terjadi. Nah, PP di sini teman-teman ya bisa mengalami recover, bisa mengalami pemulihan harga. Itu semua terpacu atau tergantung juga ya terhadap korelasi harga Bitcoin itu sendiri. Semisal nih Bitcoin mampu untuk recover ya kan, mampu untuk recover memberikan nilai yang smart gitu kan, dan Bitcoin dominance mengalami penurunan yang cukup signifikan, di situ kita bisa melihat price action daripada PP ini mengalami kenaikan harga. PP Coin lancar kenaikan besar. Oke, PP Coin ini mengincar kenaikan yang jauh lebih besar. Level penting yang perlu diperhatikan adalah di mana harga koin PP berada pada area 1044, mencerminkan peningkatan 9,43% dalam sesi perdagangan saat ini. Meme coin telah memasuki fase krusial dengan level resisten yang signifikan pada area 11.7. Jika PP berhasil mengubah penghalang ini menjadi support, ini memproyeksikan potensi rally sebesar 50% mendorong harga menuju di area 17.85. Grafik ini menyoroti kisaran harga utama yang secara historis telah dikonsolidasikan PP sehingga menciptakan zona minat yang kuat bagi para pedagang. Ya kan? Dan perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman ya. Sedikit informasi buat kalian semua atau sedikit saran ya. Jangan sampai kalian nanti terbawa FOMO seperti layaknya XRP. Oke, saya bukan membandingkan meme coin dengan token utilitas seperti XRP ya. Akan tetapi teman-teman ya banyak kejadian yang belum lama baru-baru ini gitu kan. Mereka semua pada FOMO dengan XRP karena price daripada XRP sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan sampai di area 3,4 dolar. Oke, pada harga di bawah 1 dolar di area 0,6, 0,5 sekian, itu banyak orang yang mengabaikan penurunan daripada XRP karena mungkin sudah cukup lama juga penurunan tersebut dan harga XRP bergerak di ranah itu-itu aja. Makanya banyak orang yang nggak tertarik dengan XRP, banyak orang yang nggak mau beli XRP dan sebagainya. Akan tetapi saat XRP mulai mengalami kenaikan bahkan mempertahankan harga di kisaran 1 dolar pada waktu itu, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk di harga 1 dolar, oke? Dan setelah di XRP mampu naik kembali di atas 2 dolar bahkan mencapai di area 3,4 dolar, banyak orang juga yang berbondong-bondong terjadi FOMO untuk masuk teman-teman ya. Mereka berpikir untuk jauh recover. Cuman untuk XRP sendiri masih bisa untuk recover. Nah, begitu pula dengan PP teman-teman ya. Jangan sampai nanti saat PP udah mulai recover, saat PP udah apa ya? Mengalami kenaikan harga bahkan membentangkan tiang hijau, jangan sampai kalian terbawa FOMO di area tersebut. Tapi kalian bisa melihat dari kinerja Bitcoin dominance, price Bitcoin ya teman-teman ya, untuk menjadi acuan juga. Dan tentunya kalau kalian ingin beli PP ya tentunya kalian harus tahu area resisten, area supportnya ya teman-teman untuk mendapatkan harga yang mantap jiwa ya kan. Karena price PP sendiri ya target saya tetap di ranah Rp1 teman-teman. Semisal nih PP belum mampu ke Rp1, setidaknya di area 0,8 sampai 0,9 rupiah ya itu udah mantap jiwa. Oke, jadi buat komunitas PP tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.